Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Resida Alwafi dari kelas 1 PKIA dengan NIM akhir 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian Islam normatif dan kajian Islam historis. Kajian Islam normatif secara harfiah adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu keutuhan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Melihat agama sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Islam normatif dimaknai sebagai Islam yang datang memuat nilai-nilai, aturan, etika yang murni dari Tuhan tanpa adanya interferensi manusia. Islam normatif memuat seperangkat nilai-nilai yang kebenarannya absolut. Pada umumnya, normativitas ajaran wahyu atau teologis normatif dibangun, diramu, dibakukan, dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis. Sisi lain dari pendekatan normatif, secara umum mengandung dua unsur teori yang dapat digunakan bersama pendekatan normatif teologis. Yang pertama, hal-hal yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Biasanya disebut masalah yang berhubungan dengan ra'i atau penalaran. Yang kedua, hal-hal yang sulit dibuktikan. Secara empirik dan eksperimental atau ghaib, biasanya diusahakan pembuktiannya dengan mendahulukan kepercayaan. Ciri khasnya, secara normatif, yang pertama pasti benar, yang kedua menjunjung nilai-nilai luhur. Dalam bidang sosial, agama tampil menawarkan yang pertama nilai-nilai kemanusiaan, kedua nilai-nilai kebersamaan, ketiga nilai kesetiakawanan, 4 tolong-menolong, 5 tenggang rasa, 6 persamaan derajat, dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi, agama menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, saling menghargai, dan saling menguntungkan. Bidang pengetahuan. Yang pertama, mendorong pemeluknya agar memiliki iptek yang setinggi-tingginya. Yang kedua, menguasai keterampilan, keahlian, dan sebagainya. Kajian Islam historis. Kata historis memiliki kedekatan dengan kata histori dalam bahasa Inggris yang memiliki makna sejarah, dalam bahasa Arab yaitu syajarah. Kata tersebut diambil dari bahasa Yunani, historia, yakni gejala-gejala alam yang bersifat kronologis, terutama yang berkaitan dengan manusia. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan sebagai upaya melukiskan dan menjelaskan fenomena dalam mobilitasnya, karena adanya hubungan antara manusia di tengah kehidupan masyarakat. Islam historis adalah Islam yang berpegang pada gejala dan fenomena yang berhubungan realitas kesejarahan kehidupan manusia yang dinamis. Sedangkan kajian Islam historis adalah upaya memahami agama dengan ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Tujuan kajian Islam historis. Menurut Muhammad Yatimin Abdullah, untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Kajian Islam historis sangat dibutuhkan karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Menurut Kunto Wijoyo, bahwa pada dasarnya kandungan Al-Quran itu dibagi dua. Yang pertama, konsep-konsep. Di dalam konsep-konsep ini dibagi dua lagi, yaitu bersifat abstrak dan bersifat konkret. Untuk yang abstrak, contohnya konsep tentang Allah, malaikat, akhirat, ma'ruf, mungkar, dan sebagainya. Yang kedua, bersifat konkret, contohnya
orang-orang fakir atau fuqara, orang-orang lemah atau du'afa, kelas tertindas atau mustad'afin. Berdasarkan kisah-kisahnya. Yang pertama, di dalamnya ada peperangan. Kedua, kisah ajakan untuk menyayangi sesama makhluk hidup. Ketiga, hikmah di balik setiap peristiwa. 4. Kisah Ashabul Kahfi. 5. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.